Kalian pasti udah gak asing kan sama alat-alat dan juga kegiatan yang ada dalam video barusan. Kalian juga pasti udah sering tuh menggunakan alat-alat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kok bisa ya kita mendengar, melihat, bahkan berkomunikasi dengan orang yang keberadaannya jauh dari kita? Bahkan kita bisa melihat live stream dari idola-idola kita yang keberadaannya pun jauh dari kita. Jadi, gimana sih hal tersebut bisa terjadi? Sebelumnya, izinkan aku untuk perkenalkan diri. Aku Nisrina Nawadila Faiza dari kelas 12 MIPA 7. Nah, kalau gitu aku bakal jelasin gimana hal tersebut bisa terjadi. Hal pertama yang harus kita ketahui ialah mengenai radiasi gelombang elektromagnetik atau bisa kita singkat jadi radiasi gamma. Gelombang elektromagnetik ialah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perantaranya. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan variabel yang dapat diukur, yaitu panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan juga kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level dalam suatu sumber energi, maka semakin pendek gelombang yang dihasilkan, namun semakin tinggi frekuensinya. Dan juga sebaliknya, semakin rendah level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin panjang gelombang yang dihasilkan dan semakin rendah frekuensinya. Gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh gelombang lainnya, yaitu dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain dan memiliki kecepatan yang konstan dalam ruang hampa, yaitu sebesar 3 × 10⁸ meter per second. Nah, terus apa hubungannya sama alat-alat ini? Nah, jadi gelombang elektromagnetik itu memiliki yang namanya spektrum. Spektrum ini memiliki beberapa jenis. Jadi, alat-alat ini merupakan penerapan dari salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Apa sih spektrumnya itu? Spektrum itu merupakan gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan karena gerakan muatan yang dipercepat dalam pemancar radio. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang luas yang dapat mencapai 300 GHz. Di sisi lain, gelombang ini juga dapat menghasilkan hingga 3 kHz. Dengan demikian, hal ini membuatnya paling cocok digunakan dalam perangkat komunikasi di semua platform. Gelombang radio idealnya dihasilkan dengan menggunakan pemancar dan penerima mendeteksinya. Seluruh proses menghasilkan gelombang elektromagnetik dapat dilakukan dengan menggunakan antena untuk mentransmisi energi ke luar angkasa. Selain itu, penerima mengambil energi dan mengubahnya menjadi getaran mekanis yang terdengar sebagai gelombang suara. Gimana sih sistem komunikasi gelombang radio? Sistem komunikasi gelombang radio pada dasarnya terdiri dari 3 komponen fungsional. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama yaitu pemancar. Jadi, pemrosesan dan pengodaan sinyal yang akan dikirim untuk komunikasi dilakukan menggunakan pemancar. 2 jenis sinyal berbeda dikirim yaitu sinyal analog dan digital. Keduanya memiliki pola karakter yang khas yang dapat dikonversi ke yang lain. Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Jadi, media yang digunakan untuk memindahkan sinyal dari pemancar ke penerima tanpa mendistorsinya disebut sebagai saluran komunikasi. Yang ketiga ada penerima. Penerima menerima sinyal dan mendekodekannya menjadi gelombang suara yang dapat dimengerti. Ada 2 jenis sinyal gelombang radio yang dipancarkan. Kita menyebutnya dengan sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan transmisi sinyal berbasis waktu di mana perubahan arus atau tegangan memulai besarnya transfer frekuensi. Besarnya gempa bumi, kecepatan petir, angin, dihitung menggunakan sinyal analog. Selanjutnya, sinyal digital. Sinyal digital menerjemahkan data sebagai rangkaian nilai tertentu pada nilai waktu yang konstan atau diawali. Komputer dan ponsel bekerja menggunakan sinyal digital. Lalu, bagaimana penerapannya ya?
Penerapan gelombang radio dibedakan dari besar frekuensinya. Yang pertama ada gelombang radio frekuensi rendah hingga menengah. Gelombang frekuensi rendah ini memiliki jangkauan yang sangat jauh dan dapat ditransmisikan melalui air dan permukaan berbatu dengan mudah. Oleh karena itu, biasa digunakan dalam komunikasi radio untuk kapal selam, tambang di lokasi dalam, dan gua. Selanjutnya, gelombang radio frekuensi gelombang pendek. Gelombang ini adalah gelombang radio pita frekuensi tinggi yang berkisar antara 1,7 MHz hingga 29,8 MHz dengan slot tersegmentasi khusus untuk berbagai media penyiaran. Selain itu, dapat dijangkau hingga jarak ribuan mil. Beberapa saluran disiarkan di seluruh dunia menggunakan frekuensi ini. Selanjutnya, gelombang radio frekuensi tinggi. Gelombang ini digunakan dalam sistem komunikasi satelit kelautan dan penerbangan, juga modulasi amplitudo. Frekuensi radio jarak jauh ini bekerja paling baik pada malam hari karena ionosfer bebas membiaskan gelombang dengan mudah. Selanjutnya, gelombang radio frekuensi tertinggi. Gelombang ini umumnya memiliki jangkauan yang pendek. Gelombang ini umumnya digunakan dalam beberapa alat seperti sistem navigasi GPS, radio FM, siaran televisi, dan telepon seluler. Itulah beberapa penerapan dari salah satu spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio. Gimana? Menarik kan? Nah, kita jadi tahu nih bagaimana mekanisme alat-alat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, aku harap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata. Aku pamit undur diri. Bye-bye.